أعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة اللهم فصل وسلم على حبيبنا المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واهتدى بهديه وجاهد في سبيل الله حق جهاده إلى يوم الدين أما فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Segala puji bagi Allah yang telah memudahkan langkah kita menuju tempat ini. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan, baik berupa puasa, salat fardu dan salat sunnah, tadarus Al-Quran, zakat, infak dan sedekah serta iktikaf kita di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Semoga kita semua mendapatkan pahala malam Lailatul Qadar. Di suatu pagi di hari raya Idul Fitri, sesaat sebelum Rasulullah SAW hendak menuju musalla tanah lapang untuk melaksanakan salat Id, beliau mendapati sekelompok kawanan anak-anak yang sedang asik bermain-main. Semua mereka nampak riang gembira, kecuali seorang anak yang duduk menyendiri dengan wajah yang murung. Rasulullah SAW mendekati anak tersebut dan menanyakan gerangan apa yang menjadikannya bermurung durja. Sambil terisak, anak tersebut menceritakan bahwa beberapa tahun yang lalu ayahnya telah meninggal, sedangkan ibunya tidak memperdulikan nasibnya. Ia hidup sebatang kara. Mendengar penuturan anak tersebut, Rasulullah SAW segera mengajak masuk ke dalam rumahnya, memandikannya, lalu memberikannya pakaian yang terbaik untuknya. Tidak hanya itu, Rasulullah SAW bertanya kepadanya, maukah engkau aku jadikan aku sebagai ayah angkatmu wahai anakku, Fatimah sebagai bibimu, dan Ali bin Abi Thalib sebagai pamanmu. Seorang bocah yang tadinya bermuram durja kini mendadak bahagia. Yang tadinya kusam dan tak terurus kini wangi dan berpakaian rapi. Itulah sosok Rasulullah SAW yang bertemu dengan seorang anak yang bernama Zaid bin Harithah, yang di kemudian hari beliau melahirkan seorang putra yang bernama Usamah bin Zaid bin Harithah, panglima Rasulullah SAW di usia 16 tahun. Al-Quran telah merekam secara nyata bagaimana besarnya kasih sayang Rasulullah SAW kepada sesama. Allah berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 128, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang mukmin. Itulah sepenggal kisah indah yang pernah terjadi di hari raya bersama kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, hari ini kita berada di bulan Syawal,
berpisah dengan bulan mulia Ramadan dengan segala amaliyah yang sudah kita lakukan di dalamnya. Semoga ia diterima, dilipat gandakan pahalanya, dan kelak bisa menemani kita dalam alam barzakh kita. Bulan Ramadan yang mulia itu kini sudah tiada, pergi untuk tahun yang akan datang, menjauh dari pandangan mata, meninggalkan sekian cerita dan asa. Hadirin, walau Ramadan telah tiada, harapan tidak boleh sirna. Asa harus dijaga sepenuh jiwa dan raga, agar warisan Ramadan ini bisa menuai ridha, cinta dan anugerah dari Sang Maha Penguasa Ar-Rahmanur Rahim. Hadirin yang dirahmati Allah, ada beberapa warisan mulia yang harus kita rawat dan jaga dengan baik sebagai peninggalan bulan suci Ramadan yang baru saja meninggalkan kita beberapa saat yang lalu. Yang pertama, mari kita jaga spirit keimanan Ramadan. Bulan Ramadan dengan seluruh keutamaannya telah memberikan spirit keimanan bagi setiap muslim. Atas dasar kekuatan imanlah ia mampu menahan lapar dan dahaganya saat berpuasa, dan atas dasar iman pula ia bertahan dalam qiyamul lailnya, dan atas dasar iman pula lah ia mengeluarkan zakat fitrah dan zakat-zakat lainnya, termasuk zakat malnya. Andai kata Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi seorang muslim, tentu dia tidak akan membiarkan spirit keimanannya redup. Dengan spirit tersebut ia akan terus bermujahadah untuk menggapai takwa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan iman. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa di bulan suci Ramadan sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Warisan yang kedua dari bulan Ramadan adalah menjaga tradisi ubudiyah atau penghambaan kita pada Allah Azza wa Jalla. Hadirin yang rahmati Allah, bulan Ramadan adalah momentum menguatkan tradisi beribadah, bukan hanya menguat secara kuantitas tetapi juga secara kualitas. Tradisi ubudiyah tidak hanya menguat di siang hari, tapi juga di malam hari-hari Ramadan. Intensitas ibadah semakin diperintahkan dipacu dengan mencari malam Lailatul Qadar. Rasulullah SAW pernah bersabda, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil dalam 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam mencari malam Lailatul Qadar, tidak ada yang lebih kuat dipacu selain ibadah-ibadahnya, baik itu ibadah qalbiyah atau ibadah hati, jasadiyah atau ibadah fisik, maupun ibadah maliyah atau ibadah harta. Tradisi menguatnya ibadah di bulan Ramadan ini harus bisa ditransfer ke bulan-bulan setelah berakhirnya bulan suci Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, warisan ketiga yang harus kita jaga sebagai peninggalan bulan suci Ramadan adalah mari kita rawat benteng-benteng Ramadan. Amalan ibadah yang paling utama di bulan Ramadan adalah ibadah puasa. Ia adalah benteng bagi setiap muslim, benteng dari syahwat dan benteng dari api neraka. Rasulullah SAW pernah bersabda, innamas siyamul junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar huwa li wa ana ajzi bihi. Yang artinya, puasa adalah tameng yang dijadikan tempat perlindungan seorang hamba dari neraka. Puasa itu untukku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan memberikannya ganjaran. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis tersebut menegaskan bahwa puasa adalah benteng pertahanan yang kuat bagi seorang muslim dari buruknya pengaruh syahwat perut dan syahwat kemaluan. Rasulullah SAW pernah bersabda, sungguh yang sangat aku takutkan dari kalian adalah syahwat keji dari perut dan kemaluan kalian, serta hawa nafsu yang menyesatkan. Dalam sebuah riwayat dari sahabat Abi Hurairah,
an Abi Hurairah qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannata faqala taqwallah wa husnul khuluq wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nas an-nara faqala al-famu wal faraj. Yang artinya dari sahabat Abu Hurairah, ia pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga, maka beliau menjawab, takwa kepada Allah dan